And I know about the many closer. Is this gonna be too much for us to bear? I don't need to tell you that it's over. You can probably see it in the way I stare. And I know about the many closer. Is this gonna be too much for us to bear? Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat paling elegan, paling mewah dan paling beda, yaitu Honda Beat Deluxe terbaru 2022 warna matte blue. Jadi bicara soal harga, Honda Beat Deluxe terbaru 2022 warna matte blue ini dibanderol di 18.925.000. Jadi hampir menyentuh 19 juta kawan-kawan untuk harga Honda Beat versi tertinggi di bulan Agustus 2022 untuk OTR Bekasi. Nah, warna matte blue ini menurut saya adalah warna yang paling spesial, paling elegan dan paling mewah, yang jelas paling beda jika dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Kenapa? Karena AHM kali pertama menghadirkan warna matte blue di Honda Beat. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang Beat series itu belum pernah ada warna matte blue kecuali yang satu ini, Honda Beat Deluxe kawan-kawan. Seperti yang kita tahu, biasanya untuk warna-warna matte blue hanya tersedia di Matic Honda kelas atas seperti di PCX, kemudian Vario. Nah, kali ini ada di kelas bawahnya, contohnya Honda Beat Deluxe ini. Jadi untuk warna di bagian batok kepalanya menggunakan paduan matte blue di bagian samping-sampingnya, kemudian tengahnya menggunakan visor berwarna hitam glossy. Nah, dari segi desain tidak bisa diragukan, lekukan-lekukan dan sudutnya sangat tajam sehingga memberikan kesan yang sangat sporty di bagian batok kepalanya. Kemudian untuk bodi depannya menggunakan paduan hitam di bagian tengahnya atau bagian dasinya. Bahannya ini plastik kasar menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Sedangkan di bagian bodi depan hingga ke bagian samping ini full matte blue, sama sekali tidak ada balutan stripping. Hanya terdapat tulisan Honda. Ini salah satu yang membuat Beat Deluxe ini terlihat elegan karena tidak ada stripping yang rame ya. Jadi hanya polos, ada tulisan Honda saja menggunakan warna abu-abu. Kemudian di bagian headlamp menggunakan LED dengan desain yang melengkung samping seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya lancip. Kemudian di bagian bodi depannya ini juga terdapat sudut kanan dan kiri lancip, di bagian tengahnya melengkung. Sudah LED di bagian headlamp, walaupun di bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa. Jadi sennya masih bohlam dengan dibekali bohlam berwarna kuning. Di bagian mikanya terdapat garis-garis atau motif yang menambah kesannya semakin terlihat elegan di bagian pencahayaannya. Kemudian di bagian kaki-kaki untuk fendernya menggunakan warna matte blue juga. Terdapat stripping bertuliskan Kombi Brake. Karena tentunya di bagian pengereman sudah dibekali dengan CBS atau Kombi Brake System. Jadi pengeremannya disc brake, dibekali dengan kaliper Nissin 1 piston. Kemudian di bagian suspensinya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam. Velgnya memang tidak ada warna yang spesial. Jadi hanya tersedia satu warna, yaitu warna hitam dengan desain berbentuk V kawan-kawan. Kemudian untuk ban depannya tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 80/90, ringnya 14. Dan untuk penampakan full bodinya kurang lebih seperti ini, dari bagian kaki-kaki depan hingga ke bagian bodi atasnya untuk Honda Beat Deluxe Matte Blue terbaru 2022. Lanjut kita ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi untuk kecepatannya menggunakan analog, background berwarna hitam dengan garis-garis biru dan putih paduannya. Kemudian di sebelah kanannya ada digital. Nah, di sini terdapat indikator bahan bakar dan indikator odo atau total kilometer. Sedangkan di bagian atasnya lagi terdapat beberapa indikator seperti sen, mil injeksi, lampu jarak jauh, ECO dan lain-lain. Kemudian untuk bagian tepinya ini terdapat frame menggunakan warna hitam glossy yang menjadi satu dengan visor depannya sini. Jadi dia menjadi satu ya. Kemudian sisanya menggunakan full plastik kasar, terdapat motif seperti karbon di bagian kanan dan kirinya. Kemudian untuk tombol-tombolnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson dan sen. Sedangkan di sebelah kanan ada ISS karena ini yang versi tertinggi, sudah dibekali dengan ISS. Kemudian terdapat starter. Nah, di bagian handle rem sebelah kiri juga tidak lupa terdapat tuas pengunci rem seperti ini kawan-kawan, yang bisa kalian gunakan ketika berhenti di lampu merah, di tanjakan atau di turunan. Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboard ini terdapat satu rak di sebelah kiri yang terbuka dan sebelah kanan tertutup. Di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Untuk power charging sendiri ini masih membutuhkan adaptor tambahan. Jadi kalian harus beli adaptor tambahan lagi buat ngecas smartphone kalian.
Dan untuk power charging hanya tersedia di versi ISS dan Deluxe. Kemudian untuk bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key, karena belum tersedia alarm dan answer back. Di sebelah kanannya terdapat tombol seat yang berfungsi untuk membuka bagian joknya. Kemudian di bagian dashboardnya full plastik kasar hingga ke bagian step-floor dan dek belakangnya sini. Nah, di bagian step-floornya ini terdapat motif-motif seperti gerigi yang akan memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di step-floornya. Untuk posisi akinya di tengah, kawan-kawan, di bagian bawah. Nah, untuk space-nya ini cukup luas ya. Jadi sangat fungsional digunakan untuk harian, seperti untuk belanja, kemudian untuk berangkat sekolah, kerja, juga sangat cocok tentunya Honda Beat ini. Kemudian di bagian joknya ini menggunakan warna full hitam bermotif atau bertekstur bintik-bintik di bagian permukaan joknya. Ukurannya tidak terlalu luas, menyesuaikan ukuran daripada bodinya yang ramping, namun cukup panjang ke belakang. Nah, untuk bagasinya sendiri ini dapat menampung sebanyak 12 liter, kawan-kawan. Ini dia, jadi untuk bagasinya dia desainnya memanjang seperti ini, tentunya nggak bisa masuk helm ya. Tapi untuk menaruh seperti tas kecil, jas hujan tentunya sangat bisa karena space-nya lumayan. Dia modelnya memanjang. Kemudian untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter, dibalut dengan cover plastik. Di bagian atasnya terdapat tulisan Beat yang diukir ke dalam di sini. Kemudian untuk behel belakangnya dibalut dengan karet. Jadi memang ini ciri khas dari Honda Beat, dibalut dengan karet di bagian behelnya. Untuk bodi bagian atasnya ini menggunakan plastik kasar. Stop lampnya menggunakan full bohlam hingga ke bagian sennya. Jadi untuk LED-nya hanya di bagian headlampnya saja. Stop lampnya masih bohlam dibalut dengan mika berwarna merah. Untuk bohlam bagian sennya menggunakan warna kuning. Kemudian untuk bodi bagian sampingnya ini menggunakan warna full matte blue. Jadi sama sekali tidak ada balutan stripping. Hanya terdapat tulisan Beat di sini menggunakan emblem ya, warna chrome. Kemudian terdapat stripping bertuliskan idling stop, warna hitam dan silver paduannya. Kemudian ada tulisan compact sportmatic, kawan-kawan. Nah, ini dia. Kemudian untuk bagian plastik bawah sini, ini full plastik kasar ya, hingga ke bagian fendernya ini menjadi satu. Kemudian terdapat motif-motif seperti karbon di bagian permukaannya. Nah, di sini juga terdapat lampu plat nomor yang nongol ke belakang dan terdapat mata kucing juga berwarna merah. Kemudian lanjut ke sektor mesin. Nah, di bagian mesinnya, motor ini menggunakan mesin teririt di kelasnya. Karena diprediksi dalam 1 liter bahan bakar itu dapat menempuh sejauh 60 km berdasarkan data ya. Jadi sangat irit sekali. 1 liter 60 km. Menggunakan mesin injeksi 110 cc, tipenya SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin di 0,65 liter, dan sudah dibekali dengan teknologi ESP dan masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang, kawan-kawan. Kemudian untuk step belakangnya di sini sayang sekali masih menggunakan model pipa ya. Jadi belum model klik bahan aluminium, masih pipa yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian untuk rangkanya menggunakan rangka terbaru yaitu rangka e-Surf yang lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Jadi cocok digunakan di perkotaan buat liak-liuk, salip kanan kiri, selip-selip itu enak karena rangkanya sangat ringan, kawan-kawan. Kemudian di bagian suspensi belakang masih single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung. Pengeremannya menggunakan rem tromol. Nah, untuk velgnya menggunakan full hitam depan belakang, hitamnya ini Dove yang digunakan dengan desain berbentuk V. Kemudian untuk ban belakangnya ukuran 90/90, ringnya 14, tentunya sudah tubeless dan yang digunakan adalah merek Federal. Kita akan beralih ke sisi sebelah kanan untuk melihat tampilan di sebelah kanan. Jadi seperti ini untuk penampakan daripada knalpotnya. Jadi knalpotnya ini ukurannya kecil dengan desain yang naik ke atas, warnanya full hitam dari bagian leheran hingga silencernya. Kemudian di bagian cover mufflernya ini dibalut dengan bahan plastik ya. Terdapat motif seperti karbon di bagian tengah, sementara sisanya polos. Kemudian motor ini tidak tersedia hager. Nah, di sini ada tambahan karet sebagai pengganti hagernya, namun sayang sekali masih ada space yang atau ruang yang cukup lebar ya. Jadi masih ada kemungkinan pasir atau kerikil bisa masuk hingga ke bagian throttle bodinya, kawan-kawan. Nah, kita akan lihat untuk penampakan full bodinya dari Honda Beat Deluxe Matte Blue, salah satu versi paling keren menurut saya, warna paling elegan dan paling beda jika dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Kita akan lihat penampakan fullnya dari bagian sebelah kanan seperti ini untuk full bodinya. Kemudian dari bagian depan juga tidak kalah sporty tampilannya. Kemudian dari bagian depan sebelah kiri seperti ini, kawan-kawan.
Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini seputar pembahasan Honda Beat Deluxe Matte Blue terbaru 2022. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.